yang bermanfaat. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan pertama, Bapak Fauzi akan menjelaskan tentang misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya anak-anakku sudah mengerti bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah ataupun bertepatan dengan tahun Masehi pada tahun 570. Pada saat itu masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang penuh dengan kebodohan. Kebodohan di sini bukan karena masyarakat itu bodoh secara otaknya, secara akalnya, pikirannya, melainkan masyarakat Mekah tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini anak-anakku, kita akan membahas mengenai kepercayaan dan peribadatan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada dasarnya, masyarakat Mekah itu adalah masyarakat yang menganut agama tauhid, agama yang hanif, agama yang lurus, yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana prosesnya anak-anakku menjadi menyembah berhala? Karena antara Nabiullah Ibrahim sampai Nabi Isa, bahkan sampai ke Nabi Muhammad, terlalu panjang putusnya, sehingga di dalam kepanjangan putusnya itulah dimasuki kepercayaan yang lain, khususnya menyembah berhala. Melihat kebobrokan di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat di seluruh alam semesta. Selanjutnya anak-anakku, kepercayaan apa saja yang dianut oleh masyarakat Mekah sebelum Islam? Ada beberapa kepercayaan ataupun agama yang dianut oleh masyarakat Mekah sebelum kedatangan agama Islam. Yang pertama, masyarakat Arabia. Ada yang menganut agama Yahudi. Ada yang menganut agama Nasrani, dan yang terbanyak adalah menganut kepercayaan dan menyembah
berhala atau patung. Yang menganut agama Yahudi, masyarakat Arabia khususnya yang ada di Yasrib, sekarang namanya Madinah, yang datang ke Yaman, masyarakat Yaman secara perlahan mulai berpindah agama, yakni agama Yahudi. Nah, yang beragama Yahudi yang ada di Madinah di antaranya adalah yang berasal dari Bani Quraidah, Bani Qahtan, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Sebagian kecil yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Sedangkan masyarakat Arabia yang berada di kota Mekah, mereka telah menyembah berhala. Berhala yang besar dinamakan dengan Hubal. Selain Hubal, ada berhala-berhala yang lain. Di antaranya adalah Lata, Uzza, dan Manah. Bagaimana prosesnya, anak-anakku? Masyarakat Mekah dari menganut agama tauhid, menganut agama menyembah Allah, menjadi menyembah berhala. Diawali ada seorang yang berasal dari suku Khuza'ah, seorang pembesar dari suku Khuza'ah yang datang ke Syam untuk berdagang. Di situ dilihat peribadatan mereka kok unik dan aneh, yakni menyembah berhala. Nah, saat itu Amir bin Lubai tertarik. Setiap ke Syam pulang membawa bebatuan yang dianggap sebagai patung, ditaruh di sekeliling Ka'bah. Begitu juga seterusnya. Karena jangkanya terlalu lama, maka generasi berikutnya menganggap bahwasanya berhala itulah Tuhan mereka, patung itulah Tuhan mereka. Selain menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, anak-anakku. Ada yang menyembah matahari, khususnya yang disebut dengan kaum Sabaiyah. Apakah kaum Sabaiyah? Adalah suatu kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Khotan tentang adanya kekuatan pada bintang dan matahari. Dan mereka percaya bahwa bintang dan matahari mempunyai kekuatan, mereka menyembah pada bintang dan matahari. Di samping itu ada sebagian yang menyembah jin. Bahkan ada suatu tempat yang diyakini tempat berkumpulnya para roh, para jin yang mempunyai kekuatan, itu namanya Darohim. Itulah, anak-anakku, kondisi yang begitu bobrok, kondisi yang begitu jauh dari kebenaran dan akal sehat manusia. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh kebobrokan moral, itulah Allah menghadirkan seorang nabi yang bernama Nabiullah Muhammad yang diutus ke muka bumi, tiada lain adalah sebagai rahmatan lil alamin. Itulah penjelasan singkat, anak-anakku, mengenai kondisi
kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku, tolong diamati gambar yang ada di PowerPoint sebagai berikut.